Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Kiai Haji Atimus Shadiq Bahrum. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya, Kiai Haji Ajid Afandi, Kiai Haji Asep Mausul, Kiai Haji Dodo, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Pusat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi ke sini, ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya, dalam rangka sharing. Bukan berarti kami menggurui, tapi sharing, kata Bapak gitu, sharing. Dan insya Allah pada sharing ini kita akan sedikit membahas tentang satu bab di dalam ilmu balaghah, khususnya secara spesifiknya ilmu ma'ani, yaitu pada bab isnad akli. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li haqiqatin majazin wa rodalil aqli mansubaini ammal mutada isnadu fi'lin aw mudhari Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamuhu, ari pirang-pirang bagian itu mubtada. Maksud mubtada makna yang awal tadi ya, yang isnad akli hakiki. Min haitsul i'tiqadu, tina sakira-kira ari kayakinan, wa waqi'un, sareng kanyataan, arba'atun, eta aya opat, tufadu, anu di ala faidah itu arba'ah, itu arba'ah. Mangga sareng.
Jadi terima kasih. Tadi ada tambahan dari Kiai Dodo tentang membahas tentang aklinya ya. Jadi akli menurut akal ya, menurut rasio. Tapi akal orang-orang yang beriman. Contohnya, misalnya siapa orang yang sukses atau orang yang bagja? Apakah orang yang bagja itu yang pangkatnya tinggi? Misalnya yang jadi presiden atau yang jadi profesor doktor atau yang jadi jenderal? Kalau menurut akal bukan. Di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang sukses itu yang sholatnya khusyuk. Itu menurut akal. Kalau secara lapan bukan begitu. Jadi ukurannya, parameter menurut akal, orang yang bagja itu tadi pajaman tabatala adalah orang yang hatinya memutuskan hatinya kepada selain Allah. Berarti hanya bertawakal kepada Allah. Itu orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang tidak menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Itu adalah orang yang sukses dan bagja. Jadi santri gak bisa bagja asal benar-benar tawakal ka Gusti Allah. Itu mengartikan secara akli gitu, bukan secara labdi. Itu sebagai ilustrasi aja. Jadi alhamdulillah saya diingatkan tadi masalah akalnya oleh Kiai Dodo dari Miftahul Huda. Yang berikut betnya itu diteruskan wa aksamu biaisu itiqadun wa waqiun arbaatun tupadu. Pembagian isnad akli ditinjau dari dua segi. Ditinjau dari segi. Segi pertama dari segi itikadnya atau keyakinannya. Yang kedua ditinjau secara waqiun. Waqiun lamun di pesantren sok anu tumiba atau kenyataan. Yang lebih enak waqiun itu ditinjau dari segi fakta dan realita apa? Dari segi fakta dan realita. Wa aksamu biaisu itiqadun wa waqiun arbaatun tupadu. Isnad akli ditinjau dari dua segi. Pertama ditinjau dari segi itikadnya, yang keyakinan. Yang kedua ditinjau dari segi realita dan fakta. Dari apa? Realita. Lamun santri mah wa waqiun teh jeung anu tumiba atawa kanyataan. Lamun bahasa gagayaanana ditinjau secara fakta apa? Ditinjau secara fakta, ditinjau secara realita. Ada berapa? Ada 4 yang berfaedah. Itu tergantung mutakalimnya. Mutakalim itu adalah orang yang berbicaranya. Mutakalimnya yang berbicara secara isnad akli itu ada 4. Pertama, mutakalim yang mukmin atau mutakalim yang muslim. Misalnya menceritakan orang muslim atau mukmin sama-sama khalaqallahu samawati wal ardo bil haqqi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya, sesuai dengan itikad orang mukmin bahwa yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Kalau berbicaranya orang munafik atau orang kafir berbicara Allah menciptakan langit dan bumi, itu mah omdo apa? Omong doang apa? Secara kenyataannya benar bahwa bumi dan langit diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Ngan di dalam itikadnya tidak. Jadi kalau orang mukmin berbicara khalaqallahu samawati wal ardo itu sesuai dengan itikadnya dan secara faktanya. Kalau yang berbicaranya orang mukmin atau orang Islam. Tetapi kalau yang berbicara non-muslim atau orang munafik, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Itu cuma omdo saja apa?
Cuma Om Dosa itu tidak sesuai dengan keyakinannya, cuma ngobrolnya aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan orang Mu'tazilah. Kalau menurut orang Mu'tazilah, bahwa apabila kita berbuat baik itu oleh diri sendiri, kebaikan dari diri sendiri. Kalau kejelekan dari siapa? Dari Allah. Itu pandangan orang Mu'tazilah. Tapi orang Mu'tazilah berbicara begini, khalaqallahu al-af'ala kullaha apa? Khalaqallahul af'ala kullaha. Bahwa semua perbuatan itu adalah diperbuat oleh Allah. Kalau secara wakinya, secara faktanya benar, tapi itikadnya bukan begitu orang Mu'tazilah. Sebab orang Mu'tazilah kalau kebaikan oleh diri sendiri, kalau keburukan dari siapa? Dari Allah. Tapi dia ngomong khalaqallahul af'ala kullaha apa? Khalaqallahul af'ala kullaha. Itu secara wakinya, secara faktanya sesuai mutabakoh, tetapi secara itikadnya berbeda. Yang keempat, yang tidak sesuai dengan itikadnya, tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya punya teman namanya Khalid, tahu bahwa Khalid itu tidak datang, tapi dia ngobrol, ja'a Khalidun, Khalid telah datang. Tapi karena dia humor, karena dia ngobrol, secara itikadnya tidak meyakini bahwa Khalid datang. Secara kenyataannya duka datang, duka hente, itu mah cuma humor aja. Jadi dalam isnad akli ditinjau dari segi dua, ditinjau secara akidah, secara itikad, dan secara wakenya itu ada 4. Yang pertama, sesuai dengan itikadnya, sesuai dengan realitanya. Jadi mutabakoh, sesuai antara itikadnya dengan realitanya. Contohnya tadi khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi, yang dibicarakan oleh mutakalim yang mukmin. Yang kedua, apabila dibicarakan oleh orang non muslim, Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Tapi yang berbicara non muslim itu adalah mutabakoh secara wakinya, mutabakoh secara faktanya, tapi tidak sesuai dengan itikadnya. Contoh yang ketiga, perkataan orang Mu'tazilah, segala sesuatu baik yang buruk dikerjakan oleh Allah. Cuma ngomong aja, tapi secara itikadnya orang Mu'tazilah tidak seperti itu. Yang keempat, yang tidak mutabakoh itikadnya dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti tadi ja'a Khalidun, padahal Zaid itu tidak datang. Tidak sesuai secara itikadnya, tidak sesuai secara wakenya. Sok yang diperkuat oleh yang Dodo. Bismillahirrahmanirrahim. Resensi dari apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa isnad akli atau kata-kata logis, meminjam istilah dari namanya siapa tadi? Restu. Kang Restu. Kata-kata logis itu, kalau istilah kita, nalar gorizi akan mengerti, ya, kan? Nalar gorizi kita, akal orang normal, akal orang mukmin itu akan paham ketika isnad terbagi 4. Aqsamuhu min haitsul i'tiqadu wa waqi'un arba'atun tufadu. Ada 4 yang bisa diambil faidah dari kata-kata logis. Dilihat dari perspektif i'tiqad dan waqi' atau fakta atau kenyataan. Itu cek ya. Mohon. Gelas agung. Pertama,
mutabaqah lil i'tiqadi wal waqi', ada kesesuaian rangkaian musnad dan musnad ilaih menurut i'tikad kita orang mukmin dan faktanya. Misal contoh-contoh di sini kan selalu berkaitan dengan akidah dulu kan. Iya. Allahu ahadun, Allah itu satu, itu mutabaqah lil waqi', sesuai dengan bukti karena ada dalil nakli yang menyampaikan qul huwallahu ahad. Yang kedua, seorang mukmin tentu juga mengiktikadkan bahwa Allah itu satu. Maka isnad kata-kata Allahu ahad itu sama atau sesuai logis menurut i'tiqad dan menurut waqi'. Atau dalam contoh anbatallahul baqala, ya, Allah menumbuhkan sayuran, faktanya seperti itu, i'tikad kita juga seperti itu. Tidak bisa tanaman yang kita tanam tumbuh karena kita siram, bisa hidup karena kita beri pestisida dan yang lain, semuanya karena Allah. Logisnya ada kesesuaian antara i'tikad dan waqi'. Yang kedua, sama atau mutabaqah lil i'tiqad dunal waqi', ada kesesuaian dengan i'tikad orang mukmin dunal waqi', tapi tidak sesuai dengan buktinya. Contoh kata-kata apa ya, contohnya dari akang teh, mutabaqah lil i'tiqad dunal waqi'. Misal logika kita akan menolak, Tergantung mutakallim. ya tergantung mutakallimnya. Kita ambil contoh Allahu thalithu salasa. Misal i'tiqad kita, i'tiqad orang kafir ketika jadi mutakallim, ini mengutip apa yang diyakini oleh kaum Nasrani, mereka akan menyebut bahwa Tuhan itu adalah satu dari 3 unsur. Itu dalam perspektif orang kafir mutabaqah lil i'tiqad. Dalam tekad orang kafir seperti itu. Tapi dunal waqi', pada kenyataannya terjawab Allah itu bukan satu dari 3, karena kenyataannya konsep trinitas itu tidak ada. Yang ada adalah qul huwallahu ahad. Atau sering kita melihat kata-kata anbatar rubai'ul baqal. Orang yang bertani sering menyebut karena musim hujan lah kemudian menumbuhkan tanaman. Itu i'tiqadnya karena perspektif petani itu bisa saja, tapi dalam waqi' itu tidak demikian, karena yang menumbuhkan itu siapa? Allah. Anbatallahul baqala bir rubai'i. Yang ketiga adalah mutabaqah lil waqi' dunal i'tiqad. Ada orang hipokrit atau munafik ditanya tentang Islam, misal al-islamu hakun, padahal i'tikadnya tidak sama. Atau Mu'tazilah menyebut khalaqallahul af'ala kullaha, ini kata keywordnya di kullaha, Allah menciptakan seluruh pekerjaan kullaha, semuanya. Padahal kita mafhumi bersama bahwa Allah itu menciptakan baik dan buruk. Sementara Mu'tazilah mengiktikadkan Allah menciptakan hal yang
hal yang baik dan tidak menciptakan hal yang buruk, karena yang buruk lahir dari pekerjaan manusia dengan basis keyakinan la qada wala qadar af'alul ibad minal ibad. Ada kekuatan yang Allah berikan kepada mukmin, kepada manusia, sehingga dia mampu menciptakan. Hal yang buruk berarti datangnya dari dirinya. Itu dalam perspektif Mu'tazilah. Dunal waqi', pada kenyataannya semua pekerjaan itu diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, adamul mutabaqah lil waqi' wal i'tiqad, tidak ada kesesuaian dengan i'tikad dan kenyataan. Misal saya poligami, ada nggak faktanya bahwa saya poligami? Tidak. Juga dalam keadaan tidak waras, karena istri saya belum tidur, kualat saya atau tidak sadar saya, gila saya kalau kemudian menyebut saya poligami, dan kenyataannya saya tidak poligami. Takbir. Allah. Terima kasih. Kita dapat ilmu ya dari beliau. Saya juga berpikir keras bagaimana menyampaikan ini dengan bahasa Indonesia yang mencoba baik dan mencoba benar. Mudah-mudahan bisa disempurnakan oleh guru kita setelah ini. Jangan simpulkan. Ieu teh kiat kene ngaos teh teu. Jang tengah ganggu masih kene ya. Sok. Akang abdi make. Abdi bade nelpon ka Tuang Putra beulah ngobrol. Sok eka orang ngetraskeun deui. Kesimpulan dari bait yang ketiga masih bagian pertama, yaitu di dalam isnad akli yang hakiki. Isnad akli hakiki itu berdasarkan keyakinan dan faktanya terbagi 4. Yang pertama, sesuai antara fakta dengan keyakinan. Yang kedua, sesuai dengan keyakinan saja. Yang ketiga, sesuai dengan fakta saja. Yang keempat, tidak sesuai dengan keyakinan, juga tidak sesuai dengan fakta. Sudah segitu. Sok teraskeun lah. Masih kuat ya ngaji ya? Sok atuh kuat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani sareng ari anu kadua tegesna isnad akli majazi dikembangkeun ku tauhid ayusnada jaya eta yen disarandekeun itu fi'lin au mudhahihi lil mulabisi kana ma'mulna laisa barina sanes itu fi'lin au mudhahihi yubna eta diadekeun itu fi'lin au mudhahihi lahu pikeun mulabis kasau bin labisin ari contona eta tetep sapertos lapad sau bin labisin sau bin acuk labisin anu dianggo itu saub mangga sareng.
tadi dijelaskan yang disebut isnad akli adalah isnadu fi'lin au mudohihi ila sohibihi. Fi'il disandarkan kepada makmulnya. Kalwasani ayusnada lil mulabisi laisa lahu yubna. Maksudnya yang disebut isnad majaji, isnad akli majaji adalah fi'il disandarkan bukan laisa lahu yubna lil mulabisi. Fi'il disandarkan bukan kepada mulabasnya. Fi'il disandarkan bukan kepada makmulnya. Fi'il disandarkan bukan kepada fa'ilnya. Jadi kalau di dalam dalam sarahnya ada yang 4, ada yang 6. Kita kalau dalam ukhul juman 6. Di dalam sarah laisa lahu yubna lil mulabis itu ada 4. Yang pertama, fi'il disandarkan kepada masdarnya. Jadi bet alfiah dirobah. Wa ba'da fi'lin sok. Wa ba'da fi'lin. Pa masdarun pa indohar pahwa wa ila domirun pan unis wa ba'da fi'lin wa ba asalnya wa ba'da fi'lin fa'ilun pa indohar pahwa wa ila domirun panistatar. Kalau di dalam Johar Maknun wa ba'da fi'lin masdarun pa indohar sok wa ba'da fi'lin masdarun wa indohar pahwa wa ila domirun nistatar. Sudah, jadi beda dengan alfiah. Kalau biasanya fi'il disandarkan kepada fa'ilnya, tetapi fi'il itu disandarkan kepada masdarnya. Contoh bahar basit aja ada di dalam sarahnya, yadkuruni sok. Yadkuruni qaumi ida jadda jidduhum ida jadda jadahu jaduhum wapil lailatid dolamai non yubtakodunya yubtakodul badru. Coba dinadomkan seperti lam yahtalim bahar basit Jang. Saya dukuruni kaumi, saya gak bisa nyanyi nih. Sok Jang lakukan Jang. Bahar basit. Bahar basit. Saya ya Rabbi bil Mustafa. Saya dukuruni kaumi idza jada jiduhum wa fil lailati zalma yuftaqadul badru. Sekali lagi. Saya dukuruni kaumi idza jada jaduhum wa fil lailati zalma yuftaqadul badru mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Saya dukuruni qaumi idza jada jadduhu wa fil lailatil zalma yuftaqadul badru. Saya tidak akan membahas syair terlalu lama. Yang jadi contoh ida jadda jadduhu apa? Ida jadda jadduhu. Mana musnad? Jadda. Mana musnad ilahnya? Jadduhu. Ah, bukan, seharusnya al kaumu apa? Al kaumu. Ida jadda jaduhu. Jaduhu itu fi'il disandarkan bukan kepada mulabasnya, bukan kepada fa'ilnya, tetapi kepada masdarnya. Jadda jadduhu apa? Jadda jadduhu. Asalnya jadal kaumu jaddahu. Tuh, jadi kalau secara hakikatnya al kaum, tapi kalau secara majaznya fi'il itu disandarkan kepada masdarnya,
pertama apa? Fi'il itu disandarkan kepada masdarnya. Sok wabada pilih. Wabada pilin masdar fa'in dohar bahwa wa illa do'il nistab. Jadi fi'il itu bukan disandarkan kepada fa'ilnya, tapi fi'il itu disandarkan kepada masdarnya. Yang kedua, fi'il itu disandarkan kepada zamannya apa? Seperti dalam Al-Quran surat apa Jang? Yang yaj'alul, surat apa? Yang yaj'alu apa? Kaifa takuna idza kafartum, terus Yauma yaj'alul wildana apa? shiba. Yauma yaj'alul wildana shiban apa? Yauma yaj'alul wildana tayaj'alu teh musnad ilaihna teh yaum. Jadi zaman, tapi hakikatnya Allah yang menjadikan pada waktu kiamah itu, karena saking sibuknya kiamah, anak-anaknya langsung jadi aki-aki, langsung ubadan. Yauma yaj'alul wildana shiban apa? Yauma yaj'alu wildana shiba. Yaj'alu itu musnad. Musnad ilaihnya domir huwa. Kembali kepada yaum, kembali berarti musnad ilaihnya bukan yang sebenarnya, bukan wabada pilin fa'ilun fa'in dohar, tapi wabada pilin zamanun wabada pilin zamanun fa'in dohar bahwa wa ila. Apa contohnya dalam Al-Quran? Kaifa takuna sok. Kaifa tattaquna idza kafartum yauma yaj'alul wildana shiban. Jadi yaj'alu itu fa'ilnya yaum, tapi yang dimaksud yaumnya Allah ya. Jadi yaum itu mengisnadkan fi'il bukan kepada musnad ilaihnya, tapi mengisnadkan fi'il kepada zamannya, yaitu yaum. Yauma yaj'alu apa? Yaj'alu. Sudah. Yang ketiga, fi'il itu disandarkan bukan kepada fa'ilnya, bukan kepada musnad ilaihnya, tapi disandarkan kepada makannya. Apa? Contohnya di dalam Al-Quran surat apa? Wa'adallahul mu'minina sok. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba tajri jadi apa? Musnad. Mana musnad ilaihnya? Al anharu apa? Jadi tajri itu fa'ilnya anhar. Surga itu yang dimaksud anhar di dalam tafsirnya tuh miyah. Lain ngocorkeun kana sungai, nah tapi ngocorkeun teh kana naonna? Kana caina. Tapi tajri min tahtihal anharu. Anhar. Surga teh ada air yang mengalir dari sungai. Yang mengalir teh sungainya atau airnya? Airnya. Nah, matak disebut isnad akli majazi. Apa? Isnad akli majazi. Mengapa? Sebab menyandarkan fi'il bukan kepada mulabasnya. Apa? Menyandarkan fi'il bukan kepada mulabasnya. Bukan kepada fa'ilnya. Bukan kepada fa'ilnya. Tetapi kepada makannya. Tajri kepada anhar. Tajri minta tial anhar. Atau contoh dalam syarah, jarol hamamu apa? Jarol hamamu. Geus ngocorkeun kana WC, kana sumur. Benar salah? Apa nu sok ngocor? Air. Jarol ma'u fil hamami apa? Jarol ma'u fil hamami. Kalau dalam Al-Qur'an wa'adallahu sok wa'adallahul mu'minina wal mu'minati sok
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sudah aja tajri, fa'ilnya anhar. Anhar itu adalah apa? Makan, apa? Jadi pertama kepada apa? Masdar. Apa contohnya? Saya dukun. Jada jidduhu apa? Kedua kepada apanya? Contohnya? Yang ketiga kepada apa contohnya? Sudah. Yang keempat kepada sebabnya apa? Contoh yang ada dalam syarah aja. Banal amiru sok. Al junuda. Coba amir itu komandan. Komandan telah membangun kota. Banal amiru sok. Al madinata. Presiden sok. Gubernur telah membangun kota. Bener tuh presiden geus bangun kota. Saha kudu nu bangun kota? Pagawena lain presidena, tah itu disebut teh bisababil amiri apa? Bisababil amiri. Kusabab perintah pemimpin. Atau di dalam surat apa yang waqala Fir'aun teh jang? Surat apa? Ibni li Sorhan Gofir. Surat Al-Ghafir. Qala Fir'aunu sok. Ya Hamanu. Ibni li Sorhan sok. La'alli ubaligul asbaba. Jadi Fir'aun menyuruh kepada panglima, namun anak panglima abri untuk membangun Sorhan itu bangunan mun aya nama bangunan naon anu di Dubai teh ngaranna teh bangunan menara buruj tah aya di Dubai disebut Buruj Khalifah tapi lain Buruj Khalifah itu Bujur Khalifah nu aya di Dubai Bujur Khalifah Buruj Khalifah teh jadi bangunan membangun. Fir'aun menyuruh kepada Haman untuk membangun suatu bangunan ubaligul asbab yang bisa diharapkan bisa sampai kepada pintu langit yang bisa ketemu dengan Allah. Itu mah Fir'aun. Yang menjadi contoh apakah membangun menara itu Fir'aun atau Haman sendiri atau pekerjanya? Ngan bisa babi amri Haman apa? Bisa babi kusabab diperintah ku Haman. Ari nu ngabangun mah saha? Pekerjana hakikatna mah kitu. Kan biasa sok disebut membangun. Misalnya mah Kiai Ajid membangun pondok pesantren Miftahul Huda. Tak itu sabab. Sebenarnya yang membangun itu bukan Kiai Ajid tetapi siapa? Pekerjanya, pekerja jeung santri sok ngabangun mah. Leres teu? Tak itu disebut ngaisnadkeun fiil lain kana mulabasna, lain kana fa'ilna tapi kana sebabna. Berarti waba'da fi'lin sok. Waba'da fi'lin sababun fa'in dohar wa ila padomirun istatar. Ada berapa bait itu? 5 ya. Yang pertama kepada apa? Masdarnya, yang kedua kepada zamannya, yang ketiga kepada makannya, yang keempat kepada sababnya. Udah segitu sok. Yang itu ditaukidan lagi yang dodo sok. Sok ngera iyalah. Seger kudu ngora mah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini bukan suul adab tapi mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh guru kita.
Yang kedua itu yang denotatif ya, kan? Konotatif. Konotatif, yang bukan makna sebenarnya tapi tetap logis menurut akal, yaitu wasani ayyusna dalil mulabasi laisa lahu yubna kasaubin labis. Yang kedua atau isnad akli majazi adalah ayyusna dalil mulabas, menyandarkan kepada mulabas, lafad lain yang bisa dipakai, lafad lain yang bisa dipakai atau kepada makmul tapi bukan makmul yang sebenarnya. Sering disebut kalau fi'il mabni fa'il idealnya bersanding dengan fa'il, tapi malah bersanding dengan maf'ul atau mafa'il. Kalau fi'il mabni maf'ul itu bersanding dengan naibul fa'il, ini malah bersandar dengan fa'il. Nah, tadi sudah dijelaskan bentuk penyandaran yang tetap berpasangan, berhubungan tapi bukan hubungan yang sebenarnya. Laisa lahu yubda kasaubin habis, menyandarkan kepada lafad atau makmul yang bukan sebenarnya tapi tetap berhubungan. Berhubungan yang dimaksud adalah karena dihubungkan oleh qarinah yang nanti akan dibahas oleh guru kita, baik berupa lafdiyah atau maknawiyah. Meski akal di awal menolak, saubun labisun, pakaian, tapi justru yang memakai. Padahal idealnya malbus, pakaian itu di apa? Dipakai. Ini dihubungkan apa? Disandarkan, dan bukan sandaran yang sebenarnya, tapi tetap berhubungan. Karena nanti ada qarinah yang membolehkan lafaz saubun bersanding kepada lafaz labisun. Biasanya di sini untuk menjelaskan hubungan asal dan guer asal dari isnad majaz akli itu ada takrir ya, takrir. Meski nanti kita punya PR untuk mentakrir ayat-ayat yang tadi disebutkan, antara relasi dengan zaman, relasi dengan makan, dengan sebab. Kalau kita kan sailun amun, kemudian nahrun jarin, isatun rodiyah, kemudian apa lagi? Hijaban mas satiron. Hijaban satiron. Dulu yang sempat kita bahas, apakah wakil rakyat itu hakikat atau majaz? Kalau disandingkan kata wakil dengan kata rakyat atau wakilur rakyati, itu bisa jadi dimaknai hakikat atau jadi majaz. Tergantung mau pakai akal yang benar atau akal yang tidak benar. Nanti akang yang akan merosting kata wakilur rakyat itu benar hakikat atau majaz. Barangkali nanti dari Lirboyo punya surahan yang bagus. Terima kasih sudah membersamai kami pada malam hari ini. Alhamdulillah, pembahasan 6 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.